Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Langkat akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik, terdiri dari pengamat ataupun observer, coach dan juga coaching. Bersama saya Haris Purnama SPD dari SMK Negeri 1 Stabat bersama rekan saya Kara Teresa Silaban dari SDN 050656 Stabat dan rekan saya Nova Sulistia SPD SD Negeri 050699 Tanjung Selamat. Selamat menyaksikan. Halo Bu Nova, selamat pagi. Selamat pagi Bu Kara. Apa kabarnya nih Bu? Alhamdulillah saya sehat. Bu Kara sehat? Sehat Bu. Saya senang nih bertemu dengan Ibu Nova hari ini untuk membicarakan peningkatan coaching Ibu. Iya Bu. Saya ingin memberi dukungan. Kira-kira apa nih yang bisa saya bantu sama Ibu Nova? Jadi gini Bu, sebelumnya terima kasih karena Ibu mau membimbing saya. Nah, saya ingin Ibu membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan presence saya, juga mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna Bu. Baik, saya akan mendukung Ibu dalam hal itu. Bagian mana nih yang Ibu ingin fokuskan pada observasi ini? Iya. Saya berharap Ibu nanti dapat memperhatikan cara saya mendengarkan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan yang bermakna kepada coach saya. Oke Bu, sudah saya catat. Bagaimana menurut Ibu, sejauh mana tingkat kemampuan Ibu dalam hal ini? Saya percaya peningkatan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang efektif dan sangat berguna dalam proses coaching. Dengan keterampilan saya ini, saya yakin saya akan lebih bisa nanti dalam praktek coaching dan juga saya akan lebih bisa membimbing murid saya dalam pembelajaran Bu. Baik, saya paham Bu. Apa harapan Ibu dari observasi ini? Harapan saya setelah observasi ini adalah Ibu dapat memberikan umpan balik yang membangun untuk saya, untuk membantu perkembangan saya, khususnya di dalam kemampuan saya mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang bermakna Bu. Baik. Selamat pagi Pak Haris. Selamat pagi Bu Nova. Ya, apa kabar nih hari ini Pak Haris? Alhamdulillah kabar saya dalam keadaan sehat walafiat. Iya, baiklah Pak. Baik, terima kasih telah meluangkan waktunya Pak Haris sebentar. Hari ini kita akan melakukan coaching ya. Jadi tadi saya Pak Haris hubungi untuk melakukan coaching sebentar katanya nih karena Pak Haris ada permasalahan nih. Kalau boleh saya tahu nih, apa sih permasalahan Pak Haris saat ini yang sedang Pak Haris hadapi? Permasalahan saya mengenai kesulitan mengatur waktu. Kalau boleh saya tahu nih Pak, kesulitan mengatur waktu yang bagaimana gitu, atau kegiatan apa nih yang sedang Bapak laksanakan sehingga Bapak kesulitan nih untuk mengatur waktu? Baik Bu, yang pertama itu saya lagi mengikuti program pendidikan guru penggerak Bu. Iya. Jadi di balik itu saya ada kegiatan lainnya seperti mengajar, melatih kegiatan ekskul futsal di sekolah maupun tim klub saya juga di luar sekolah juga ada gitu kan. Selain itu saya lagi mengadakan event kegiatan tahunan yaitu pembinaan futsal tingkat Kabupaten Langkat gitu dia. Iya, baik. Ternyata cukup banyak ya kegiatan Iya. Pak Haris ya selain mengajar ya Pak Haris. Iya. Jadi kalau boleh nih saya tahu nih mana sih dari kegiatan yang sudah Pak Haris sebutkan tadi, ada mengikuti pendidikan guru penggerak, pelatih juga begitu kan dan lain sebagainya. Yang saat ini itu yang paling urgent nih menurut Pak Haris untuk dikerjakan nih, antara yang itu yang mana nih? Yang paling urgent ini sebenarnya guru penggerak Bu. Ini sangat urgent sebenarnya. Makanya saya berupaya semaksimal mungkin untuk bisa dapat membagi waktu, walaupun terkadang hampir sempat tertinggal juga tugas-tugas dari guru penggerak tadi kan begitu. Tapi ya semaksimal mungkin saya upayakan untuk bisa diperbaiki lah untuk kedepannya lagi dalam waktu dekat ini. Iya, baik. Berarti saat ini yang paling mendesak itu tugas-tugas dari guru penggerak gitu ya Pak ya? Iya, benar. Apakah tugas yang lain itu memang bisa mengikuti
Atau memang guru penggerak ini pendidikannya itu dari pagi sampai ke malam yang membutuhkan waktu, atau memang hanya tugasnya yang mendesak gitu Pak, atau tugasnya yang memang memiliki jadwal gitu? Kalau untuk tugasnya ada dudek-dudeknya Bu. Oh, ada dudek. Adanya. Tanggal pengumpulan gitu. Iya, ya, Pak, tanggal ya? pengumpulannya. Jadi terkadang saya begitu tertinggal waktunya tadi, di situ langsung saya kebut kejar satu hari siap, kadang gitulah kira-kira Bu. Jadi kalau saya boleh tahu nih, selama ini bagaimana sih Pak Haris mengatur jadwal atau waktu Pak Haris nih sebelum bercerita ke saya nih gitu. Untuk waktu sejauh ini masih agak kesulitan juga sih sebenarnya Bu. Jadi kadang mengajar tuh kami pulang itu cukup lama Bu, mau sore kan pulang kan. Iya, karena SMK ya Pak. Iya, jadi karena pulangnya cukup lama, setelah pulang pun ada beberapa agenda saya di sore hari itu, melatih ekskul futsal ataupun klub saya yang di luar sekolah juga ada, sehingga waktunya paling hanya tersisa di malam gitu kan. Dan itu pun kadang sangat sempit juga waktunya kalau udah di rumah kan Bu, apalagi kalau sudah berkeluarga. Iya benar Pak. Jadi kalau kira-kira nih dari permasalahan yang Pak Haris hadapi tadi gitu, untuk bisa mengatur waktu dan mengelola waktu jadi lebih efektif, apa yang terfikirkan oleh Pak Haris nih? Oh, saya akan melakukan hal ini nih untuk bisa mengatur jadwal saya, mana yang menjadi prioritas dan mana yang harus saya dulukan gitu. Kira-kira apa nih rencana Pak Haris untuk bisa mengatur jadwal Pak Haris? Untuk rencana saya ke depan, saya upayakan bagaimana saya tuh membuat program terstruktur, jadwal-jadwal secara dudek yang ada di guru penggerak. Saya upayakan untuk sebelum dudeknya saya udah harus mengerjakan. Jadi gimana ada waktu luang kosong, disitulah sikit-sikit dikerjakan. Begitulah kira-kira ya, untuk memprioritaskan kegiatan program penggerak tadi ini. Iya, jadi rencana yang Pak Haris akan lakukan tuh membuat jadwal program ya kan Pak, yang lebih terstruktur, lalu memprioritaskan nih tugas yang mana nih yang harus dikerjakan dulu gitu ya Pak. Karena kan kalau yang Mbak Haris katakan tadi pendidikan guru penggerak itu tugasnya ada dudetnya ya Pak. Kalau melatih mungkin kan ibaratnya memang itu sudah menjadi jadwal tersendiri gitu ya Pak ya. Berarti yang perlu Bapak prioritaskan itu mengatur jadwal untuk mengerjakan tugas-tugas guru penggerak gitu ya Pak. Nah, baik nih, saya mungkin akan bertanya untuk mengatur jadwal atau program yang Pak Haris lakukan ini nih gitu kan, dengan memprioritaskan tugas. Apakah Pak Haris membutuhkan seseorang gitu atau orang lain untuk bisa membantu Pak Haris dalam hal mengatur jadwal ini? Ya, saya akan mencoba Bu untuk membuat reminder dan mengajak rekan-rekan kerja saya untuk mendukung rencana saya ini. Rencana dalam dan berkolaborasi dalam pelaksanaan program guru penggerak ini, agar saya bersama rekan-rekan kerja bisa saling berkolaborasi, saling berkoordinasi dalam meningkatkan pendidikan di lingkungan sekolah kami. Iya, jadi Pak Haris membutuhkan dukungan dari rekan-rekan kerja nih ya, untuk berkolaborasi ya kan, sehingga mungkin atau juga teman-teman yang di guru penggerak begitu ya Pak Haris ya, jadi membantu Pak Haris untuk bisa menyelesaikan tugas-tugas nih. Nah baik, terakhir nih Pak Haris, saya ingin tanya bagaimana nih Pak Haris bertanggung jawab dengan rencana yang akan Pak Haris lakukan? Kira-kira siapa yang dapat membantu Pak Haris untuk menindaklanjuti rencana Pak Haris ini? Ya, saya akan memantau perkembangan saya secara berkala Bu, dan meminta umpan balik kepada rekan sejawat, rekan kerja guru untuk memberi masukan bagi saya untuk
perkembangan pendidikan yang ada di sekolah juga. Iya, jadi Pak Haris membutuhkan rekan kerja untuk bisa membantu Pak Haris ya kan, Iya. untuk bisa mengingatkan mungkin ya Pak Haris Iya, ya, mana yang harus didahulukan tugasnya, mana yang memang bisa dikerjakan nantinya begitu ya Pak Haris Iya, ya. betul. Baik Pak Haris, saya rasa cukup sampai di sini pembicaraan kita pada hari ini, gitu kan. Jadi permasalahan Pak Haris tadi mengenai pengelolaan waktu sudah bisa Pak Haris selesaikan Iya. dengan bisa mengatur jadwal, meminta bantuan rekan kerja, begitu ya kan Pak? Iya, betul. Iya, saya berharap semoga rencana yang Pak Haris akan laksanakan ini dapat terlaksana dengan baik. Tugas-tugas Pak Haris Amin, juga amin. bisa berjalan sesuai dengan yang Pak Haris lakukan, dan waktu Pak Haris dalam mengerjakan juga lebih efektif lagi. Iya, terima kasih Terima banyak, Bu. kasih. Untuk hari ini Pak Haris, kita ketemu mungkin di 1 bulan ke depan. Saya ingin cerita-cerita lagi nih bagaimana rencana Pak Haris yang sudah Pak Haris kerjakan, apakah ada hasil yang lebih baik begitu. Terima kasih banyak Bu Nova atas sharing-sharing diskusinya pagi hari ini. Iya. Semoga dapat bermanfaat juga buat saya pribadi dan bisa kita kembangkan di dunia pendidikan kita di sekolah. Iya, baik, terima kasih juga Pak Haris. Baik Bu Nova, saya sudah melihat bagaimana observasi yang Ibu Nova lakukan bersama dengan Pak Haris. Kira-kira nih bagaimana sih Ibu menilai performa dan kompetensi tersebut? Kalau saya menilai diri saya Bu dalam coaching yang sudah saya lakukan adalah menurut saya melakukannya dengan sangat baik Bu, dan saya sudah memenuhi kompetensi yang ingin saya capai Bu. Oke, apa sih yang membuat Ibu merasa seperti itu? Kalau berbagi, dan saya merasa saya sudah mampu mendengarkan dengan aktif. Saya juga sudah bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yang sesuai dengan alur tirta. Baik, boleh saya bagi hasil dari pengamatan saya Bu? Sangat boleh Bu. Ya, saya melihat Ibu telah melakukan, Ibu telah mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna secara efisien sesuai dengan standar rujuk kita, yaitu alur tirta. Nah, bagaimana nih pendapat Ibu tentang hal ini? Iya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas hasil observasi Bu Kara. Saya sangat senang mendengarnya Bu, dengan kemampuan saya. Namun nih ya Bu, saya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf sebelumnya ya Bu ya. Bu, nggak apa-apa. Ada beberapa aspek yang perlu Ibu tingkatkan. Contohnya, kira-kira Ibu harusnya bisa menanyakan pertanyaan yang lebih bervariatif. Nah, kira-kira gimana nih menurut pendapat Ibu? Iya, mungkin memang saat coaching tadi saya itu mengajukan pertanyaan yang mungkin ada beberapa kali diulang begitu ya Bu. Jadi mungkin nantinya saya akan berusaha untuk lebih meningkatkan kemampuan saya lebih bisa mengajukan pertanyaan yang lebih bervariatif. Baik, dan diskusi kita ini, apa nih langkah konkret yang akan Ibu ambil untuk meningkatkan performa Ibu? Rencana yang akan saya lakukan itu Bu adalah mungkin saya akan melakukan latihan lebih intensif. Saya juga akan melakukan coaching lagi dengan rekan-rekan sejawat saya yang lain. Saya akan mencoba meningkatkan kemampuan mendengarkan aktif. Saya juga akan mencoba memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih bervariatif, yang sesuai dengan alur tirta dalam coaching Bu. Baik, itu langkah yang sangat baik Bu. Saya akan mencatat hasil observasi kita ini dalam forum supervisi akademik ya Bu ya. Terakhir nih Bu, kalau boleh tahu apa sih yang Ibu peroleh dari hasil coaching ini? Jadi yang saya peroleh dari hasil coaching ini adalah saya lebih memahami area di mana kemampuan saya sudah bagus, di mana kemampuan saya yang mungkin perlu saya tingkatkan lagi nantinya begitu Bu, agar lebih berkembang. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Kara yang telah berkenan untuk mengobservasi kegiatan coaching saya Bu. Baik Bu, terima kasih kembali Bu. Syukurlah Ibu merasa demikian. Saya juga terima kasih kembali. Saya sudah terlibat dalam
coaching Ibu. Sampai jumpa kembali ya Bu. Iya Bu, sama-sama, sampai jumpa di lain waktu Ibu. Semua guru, semua murid, semua guru.